Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul jum'ah Masjid Jami' Darun Naim rahimakumullah. Puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa tidak henti-hentinya mencurahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan berkat taufik dan hidayahnya lah sehingga dapatlah di kesempatan siang hari yang mulia ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni kewajiban melaksanakan sholatul jum'ah, yang mana tentunya kita berharap mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita akan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak semuanya kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika malaikat Jibril memberikan nasihat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya nasihat itu juga ditujukan kepada kita sebagai umatnya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah menurut kemauanmu, hiduplah menurut keinginanmu, hiduplah menurut hawa nafsumu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu pasti akan mati, dan kita semua pasti akan mati. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kami akan menguji kamu, kata Allah, baik itu dengan keburukan maupun dengan kebaikan, dan kepada kamilah kamu semuanya akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah dalam kematian. Yang pertama, kapan waktunya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan ajalnya akan tiba, kapan kematian akan menjemputnya, kapan ajal akan menghampirinya. Janganlah karena kita merasa masih muda, masih kuat, masih gagah, sehingga kita aman daripada yang namanya kematian. Rasa kemudaan kita, kegagahan kita bukanlah merupakan satu jaminan bahwa kita pasti
pasti masih akan lama hidup di dunia ini, pasti ajal masih jauh menghampiri kita. Perlu kita ingat bahwa tidak sedikit orang yang ayahnya masih ada, ibunya masih ada, bahkan nenek dan kakeknya masih ada, justru anak-anaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru cucu-cucunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita merasa bahwa badan kita masih sehat walafiat, jantung kita sehat, paru-paru kita bagus, tensi darah kita normal, lalu kita merasa aman bahwa kematian masih jauh akan menghampiri kita. Ingatlah bahwa tidak sedikit orang yang sudah sakit berbulan-bulan, sudah sakit bertahun-tahun, tapi ajalnya belum tiba, kehidupannya masih lama. Dan tidak sedikit orang yang justru sehat walafiat terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengantisipasi hal yang semacam ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, takjilut taubah. Kita mensegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahwa kita sudah melakukan satu perbuatan dosa besar, maka segeralah kita bertobat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Atau kita merasa bahwa banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan, maka perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita merasa bahwa kita sudah banyak berbuat zalim, sudah banyak berbuat salah kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kita sesama muslim, kepada tetangga-tetangga kita, maka hendaklah kita memohon, meminta maaf dan meminta ridho kepadanya, sebab kita tidak tahu ajal kita kapan akan tiba. Jangan sampai kita dituntut di yaumil kiamah nanti. Kemudian yang kedua, hendaklah kita nasyitun bil ibadah. Kita menjadi orang yang rajin, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada kesempatan untuk kita berbuat baik, setiap ada kesempatan untuk kita melaksanakan amal-amal soleh, segeralah kita lakukan, segeralah kita laksanakan, segeralah kita amalkan. Ketika kita ada kesempatan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu di awal waktu, jangan justru kita tunda-tunda, kita laksanakan di akhir waktu. Ketika kita ada kesempatan untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu dengan secara berjamaah, jangan justru malah kita memilih untuk melaksanakan sholat secara sendiri atau munfarid. Kenapa? Karena sholat dengan secara berjamaah sungguh perbedaannya, keutamaan di sisi Allah dengan kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah." Sholat yang 5 waktu yang kita laksanakan secara berjamaah adalah keutamaannya lebih utama dengan kita melaksanakan sholat secara munfarid atau sendiri dengan 27 derajat. Kalau kita melaksanakan sholat secara munfarid sendiri hanya mendapatkan 1 derajat, tapi dengan kita melaksanakan secara berjamaah kita mendapatkan keutamaan 27 derajat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a bi jama'atin faka annama qamal lail nisfahu, wa man shallas subha bi jama'atin faka annama qamal lail kullahu." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bangun beribadah selama setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah,
maka seolah-olah dia telah melaksanakan ibadah selama sepanjang malam. Nah, ini tentunya merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, bagi orang yang nasyitun bil ibadah, maka tentunya dia akan memilih untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ketika kita ada kesempatan untuk melaksanakan menghadiri kajian-kajian agama, untuk menghadiri majlis-majlis taklim, untuk menghadiri tempat-tempat pengajian, jangan justru malah kita memilih untuk duduk santai di rumah sambil memainkan HP atau menonton televisi, atau kita lebih memilih untuk duduk santai di warung kopi ketimbang kita menghadiri kajian-kajian agama, ketimbang kita menghadiri majlis-majlis taklim. Ingatlah bahwa keutamaan orang yang menghadiri kajian-kajian agama, orang yang menghadiri majlis-majlis taklim adalah lebih utama dengan dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masih ditambah lagi dengan lebih utama dengan kita mengantar 1000 jenazah. Lebih ditambah lagi dengan lebih utama dengan kita menjenguk 1000 orang sakit. Nah, bagi orang yang mempunyai sifat nasyitun bil ibadah, sudah tentu dia akan lebih memilih untuk menghadiri kajian-kajian agama ketimbang duduk santai di rumah sambil menyaksikan televisi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang harus kita laksanakan adalah al-qanaah. Kita menjadi orang yang menerima, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian rahasia yang ketiga, rahasia yang kedua, di mana tempatnya kita tidak tahu kapan, di mana tempat kita meninggal. Yang ketiga yang dirahasiakan, apa penyebabnya? Seorang meninggal dunia sudah tentu dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan penyebabnya. Dan ini memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nasihat malaikat yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang kamu mencintai. Silahkan kamu mencintai keluargamu. Silahkan kamu mencintai harta dan kekayaanmu. Silahkan kamu mencintai kendaraanmu yang mewah. Silahkan kamu mencintai rumah kamu yang indah. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, maka sesungguhnya kamu akan berpisah daripadanya. Harta dan kekayaan yang kita bangga-banggakan tidak akan kita bawa masuk ke liang lahat. Rumah mewah yang kita bangga-banggakan tidak akan kita bawa masuk ke liang lahat. Pangkat dan jabatan yang kita kejar-kejar dengan menghalalkan segala cara tidak akan kita bawa ke liang lahat. Mobil mewah yang kita bangga-banggakan juga tidak akan kita bawa masuk ke liang lahat. Yang kita bawa cuma beberapa lembar kain kapan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, setelah kita meninggal dunia, lalu diantarlah kita oleh teman-teman dan sahabat kita. Kemudian juga diantar oleh keluarga kita. Setelah selesai acara pemakaman, maka mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Tinggal kita seorang diri di dalam kubur. Lalu siapakah yang akan menemani kita? Siapakah yang akan membantu kita? Siapakah yang akan menolong kita? Yang pertama adalah amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Itulah yang akan menolong kita. Itulah yang akan membantu kita. Yang kedua adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Sebanyak apa harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah, sebanyak itu pula yang nantinya akan membantu dan menolong kita. Kemudian yang terakhir, nasihat malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah
beramallah sesuai dengan keinginanmu. Mau berbuat dosa silahkan, mau berbuat zolim silahkan, mau berbuat maksiat silahkan, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Kalau di dunia ini kita melakukan suatu kezoliman, suatu kecurangan, suatu fitnah, lalu kita terhindar daripada yang namanya hukum di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti seseorang akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbuat baik, amal-amal soleh yang kita kerjakan, maka balasan kebaikan pula yang nantinya akan kita terima di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu marilah kita isi, kita manfaatkan sisa kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap ada kesempatan yang baik, setiap ada kesempatan keutamaan soleh, amal soleh, kita ambil, kita laksanakan. Sebab itu keuntungannya bukan untuk orang lain, tapi adalah untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah. Selamat hidup di dunia ini dan selamat pula hidup di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.